ketika seseorang terjebak dalam hubungan toksik seperti dengan pasangan atau keluarga, sampai kita tidak tahan dan bereaksi secara emosional karena tekanan dan selalu dipicu dari mereka. Apakah akan menjadi karma buruk orang tersebut yang bereaksi karena tidak bisa menghindar atau kelepasan? Atau apakah ada karma khusus yang berbeda dari karma kesengajaan karena orang tersebut melakukan atas dasar lepas kontrol atau hilaf yang sengaja dipicu dan memang dijebak oleh orang lain. Mohon penjelasannya, Ci. Terima kasih. Ya, jadi apapun alasannya, namanya kita sudah emosi, mau dipancing atau macam-macam lah, itu tetap kita melakukan karma buruk melalui ucapan gitu. Belum lagi pikiran ikut bekerja dengan berpikir yang jadi negatif. Jadi pikiran, ucapan itu sudah langsung 2 kali lipat kita menambah karma buruk. Belum lagi kita ada tindakan, misalnya mengungkapkan emosinya dengan pukul dinding, pukul barang, atau menendang. Itu kan sebagai ungkapan emosi. Jadi 3 kali lipat karma buruk yang kita tanam pada saat tersebut. Dan begitu pula si yang memancing, si orang-orang yang membuat kita marah. Mereka karmanya lebih besar lagi. Karena mereka selalu memancing seseorang untuk mengeluarkan amarahnya. Si pemancing membuat karma buruk yang lebih besar, kita yang terpancing. Apabila kita mengungkapkan, meluapkan emosi yang sama besarnya karma buruk yang ditanam, dan itu tidak menyelesaikan perselisihan di kemudian hari, bahkan bisa terus mengikat permusuhan itu sampai ke kehidupan selanjutnya. Kalau terus seperti ini, bahaya gitu, karena yang rugi bukan cuma dia, diri kita sendirilah yang lebih rugi, karena kita harus ketemu musuh kita lagi, kita harus berperang lagi, kita harus beradu lagi gitu, gimana kita mau menanam karma baik dan kebajikan-kebajikan kalau kita terus dikejar musuh gitu. Jadi mumpung di kehidupan saat ini sadar nih, mereka ini orang toksik, mereka adalah yang mengganggu. Ya udah, kalau bisa dihindarin. Kalau yang bisa dibantu. Tapi kalau tidak bisa bantu, lebih baik udah minggir aja, diam. Kalau udah minggir, udah diam, masih diusik, terus jadikan itu sebuah latihan aja, diemin. Kalau masih mau bantu, enggak ya udah. Latihan, jadiin itu latihan. Toh semua itu kan terjadi juga sebelumnya, pasti kita ada bikin ulah terhadap mereka. Kita ada bikin masalah terhadap mereka. Makanya di kehidupan ini mereka mengejar kita, membuat masalah baru, bikin hal-hal yang membuat kita emosi, membuat kita nggak suka segala macam. Gitu. Jadi semua kuncinya di diri kita. Kita mau lebih baik, kita yang hentikan, kita yang stop. Kita yang kontrol, udah. Kita menghindar. Jadi kesannya yang waras ngalah. Gitu. Enggak, itu dulu. Terima kasih. Cimeta, saya masih sangat awam dalam Buddha Dharma, mohon bimbingannya. Jadi yang pertama, Ci, kan setelah kita sebagai umat Buddha meyakini ada 31 alam kehidupan, dan saya pernah dengar cerita bahwa mungkin kalau saya nggak salah tuh pernah ada di satu vihara tuh, jadi orang bawa foto mendiang gitu ya, terus kasih lihat Cimeta, terus mungkin dari sekitar 60 mungkin hanya 10% yang berhasil naik ke alam yang lebih tinggi, sisanya lebih banyak di alam peta. Nah kemudian kan kejadian selanjutnya pasti keluarga itu kalau
ada familinya atau relasinya yang lahir di alam peta kan merasa sedih, Ci. Nah, habis itu biasanya apa sih yang Cici sarankan untuk mengurangi penderitaan sanak saudara kita yang ada di alam yang peta itu, Ci? Iya. Mungkin itu dulu, Ci. Oke. Kalau aku sih selalu menyarankan tetap terus dilakukan pelimpahan jasa ya. Terus kalau perlu sanggadana bisa juga. Jadi kalau yang sanggadana, kalau aku tuh ngelihat, aduh ini karma bawaan dari karma lampau yang lagi berbuah di almarhum itu terlalu berat kayak gitu. Jadi perlu sanggadana. Nah, ketika sanggadana yang pada saat itu aku suka sarankan memang ya, jadi anggota keluarga bilang ke Bante coba untuk mengundang dalam bentuk sangga 4 atau 5, mengundang ke rumah, dana makan dan dana satu pacaya lah 4 kebutuhan. Jadi perdana kebutuhan para biku dari makan dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nah, pada saat itu semua dana diberikan atas nama almarhum tersebut. Jadi dengan begitu almarhum tentunya itu otomatis langsung hadir. Jadi kalau memang karma baiknya berbuah di saat yang tepat, bisa saat itu juga beliau ke alam bahagia. Tapi kalau memang masih belum, ya tetap masih ada aja di alam peta tersebut. Karena balik lagi kan ke kondisi karma masing-masing orang gitu. Terus bisa juga dengan sanak keluarga yang ada ikatan batinnya sangat kuat dengan si almarhum, itu ngomong di dalam batin kalau misalkan ya orang tuanya atau kakek neneknya, Ma, engkong, Pama, udah jangan terlalu melekat dengan kami. Kami bisa menjalani, melewati ini semua dengan baik. Udah, nggak perlu dikhawatirin, kita bisa baik-baik. Jadi, yakinkan kalau memang yang hidup ini bisa jaga diri dengan baik. Sedih, wajar sedih. Semua orang pasti sedih. Kehilangan orang-orang yang disayang. Tapi itu jalanin prosesnya. Nanti juga akan ada saatnya, ya udah, kesedihan itu berlalu. Yang penting kita tidak menanggapi segala sesuatu secara berlebihan. Begitu aja sih. Makasih Ci Meta jawabannya. Mungkin yang lain dulu, Ci. Nanti baru saya, kalau nggak ada saya nanya lagi. Oke, terima kasih. Oke, thank you Kak Erik pertanyaannya. Nah, Ci Meta, ini ada pertanyaan dari live Instagram nih, Ci. Dari Yun Hyo. Satihotu Namo Buddhaya Cimeta. Aku mau bertanya, apakah berbeda kekuatan pelimpahan jasa dari pembacaan parita suci yang dibacakan oleh biku sangga atau keluarga atau umat? Kalau sangga tentunya berbeda ya, karena mereka kan menjalani silanya juga banyak, ada 227 sila. Sedangkan kita kan umat awam hanya 5 sila. Memang berbeda kekuatannya, tetapi kita yang penting jangan pernah pesimis. Apapun yang kita lakukan, semasi kita udah dari awal pikirannya baik, mau melakukan perbuatan baik, itu pun tetap ada efeknya, tetap ada hasilnya. Jadi kita nggak perlu berkecil hati dan nggak perlu membanding-bandingkan. Yang penting kita punya tujuan yang udah baik, ya udah baik. Kita bisa ada ketemu sangga yang bisa membacakan pelimpahan jasa atau bacain parita, ya udah itu karung baik juga untuk almarhum dan untuk kita. Kita bisa baca sendiri pun sama juga, itu sama-sama berefek untuk kita dan untuk almarhum gitu. Hanya itu yang tadi beda dari silanya aja, dan tentunya jadinya lebih besar kekuatan sangga
dibanding kita baca sendiri ya. Tapi kalau secara umat bersama-sama ramean itu juga sama, jadi besar.